Di saat nanti seluruh alam dan seisinya Allah luluh lantakan nyaris tanpa ada sisa, kita kenal dengan yang namanya hari kiamat. Bu, manusia atau nono. Kalau siang hari ini ibu dengan berbagai macam kostum yang ada, tergantung berapa tempat ngaji. Kalau mama ngajinya di 4 majelis taklim, punya seragam 4. Kalau ibu-ibu 10 majelis taklim, punya seragam 10. Bapak-bapak pengajian ibu 8 yang dipakai. Mengapa? Ini bukan karena bapak-bapak nggak kuat beli, duitnya kurus sama bininya. Itu bukan ibu-ibu yang ada di depan saya, itu si ibu-ibu yang tinggal di Inggris, di Prancis begitu, yang sering ngabisin duit kakinya di sono. Kalau di sini sih alhamdulillah lebih parah. Bu, panasnya luar biasa. Yang di belakang tuh yang matahari sudah mulai masuk ke tenda-tenda. Ya, padahal udah minggir ke sana, pas sudah ada masih aja kena sinar matahari. Enggak usah khawatir, yang paling pojok yang kena sinar matahari, insya Allah masuk surganya paling dulu. Amin. Syarat masuk surga cuma satu, kudu mati dulu. Karena di belakang diambilin dan mati. Hadirin jamaah yang berbahagia, panasnya luar biasa. Ini mohon maaf, ini yang dulu saya bukan ngomong naik di atas panggung. Ini panggung kenapa saya nggak pernah ada di atas panggung? Pertama, banyak orang tua saya, kayak ada Haji Romli, ada yang punya banyak. Nah, kalau saya naik di atas panggung itu kalau bahasa Inggrisnya sombong. Kalau gini kan jadi mama kelihatan ya. Orang ketika saya lewat sama teman panggung, itu namanya gede. Mama gede amat ya. Loh kata Ustaz Nasrom di guru kita jangan lihat gedenya, gede-gede juga ikan bandeng, ikan betok. Udah gantung monggok. Emang kalau udah ceramah siang serius-serius juga nggak serius, nggak masuk lah. Udah jam 11:05 menit. Kalau kata abang mamang saya menghadap Umar obat batuk dari rawa bugel, maka mulai ngantuk, pantat mulai pegel. Jadi namanya bahasa serius-seriusnya. Insya Allah saya nggak lama panggil angka jam 1 siang. Kurang sampai jam 1. Ibu sengaja kalau saya pulang. Ibu belum pernah mendapat ceramah mati di tempat ya. Ajaran. Di saat nanti manusia dikumpulkan di satu tempat, yang tempat itu nggak pernah akan ada yang namanya atap, yang adanya plafon, yang adanya awan. Nah, aku manusia nomornya juga pun aku Ibu Siti Aisyah nanya sama baginda Rasul kalau panas orang kali apanya begitu, Pak. Apa nih? Entah kalau manusia dibangkit ini pada masa terus mana? Itu kira-kira kayak apa, Bang? Kata baginda Rasul ini. Nanti manusia dibangkitkan pada masa apa kayak apa? Alias telanjang. Bulatnya biasanya. Telanjang bulat gitu. Memang saya bulat amat apa? Telanjang bulat itu kan bahasa sehari-hari yang kita kenal dengan istilah artis yang bajunya sampai ratusan juta kagak kepake. Artis yang ratusan juta dia punya seragam kagak bakalan dipakai. Bunda Siti Aisyah kan pasti bilang kagak apa-apa. Langsung nutup wajahnya. Kenapa nih? Aku malu kan. Lalu apa? Iya kalau di samping abang ada, kalau yang di samping nanti abang yang tukang ngekek. Wah. Kalau ini disebut ya. Lagi dari kalau ngertiin. Kata baginda Rasul, walaupun nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, satu pun kagak pernah pakai apa-apa, tapi manusia nggak pernah menghiraukan siapa.
Nggak mentang-mentang di sampingnya ada artis sinetron. Dalam sinetron jangan bercerai berai. Bu. Cuman kan masalahnya Mama Astarinya kagak seneng. Akhirnya Mama Astari mencari pendampingnya namanya Malida. Malida mantannya si Arga yang punya bini namanya Wildakon. Sampai di situ ya. Sampai di situ ya. Bapak-bapak nggak ngeliat sinetron. Bukan kagak mau lihat, remote-nya kehabisan mama. Walaupun di kanannya ada artis, di depannya ada idolanya, nggak bakal yang lainnya. Sibukasatin tahta zillir rahman azza wa jalla yaumul la zilla illa zilluh. Kata baginda Rasul, ada 3 kelompok manusia, ada 3 golongan manusia. Yang 3 golongan manusia ini akan berada dalam lindungan, naungan di hadapan Allah. Di saat hari tidak pernah akan ada naungan dan perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu. Gila, sahabat nanya, manhum ya Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasul, eta saleh, eta terangkan. Sahabat nanya, ya Rasul, 3 golongan manusia yang kau maksud siapa? Hari kita tembak. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelompok manusia, golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah. Pertama, man farraja al-makrubin min ummati. Mereka yang senantiasa membantu, menolong, meringankan beban saudara-saudara. Demi Allah kita senang menjadi warga negara Indonesia. Walaupun negara Indonesia asasnya bukan Islam, ideologinya bukan Islam, tapi ideologinya Pancasila, tapi satu-satunya negara di dunia yang Islamnya begitu luar biasa. Kanda Haji Mas Romli ingetin, hari ini tanggal 22 Oktober yang ketika Pak Presiden Jokowi menjadi presiden di periode pertama tahun 2015, beliau pengen mewujudkan dari usulan santri-santri yang ada di Jawa Timur agar tanggal 22 Oktober jadikan yang namanya Hari Santri. Maka tepat pada tanggal 15 Oktober 2015 beliau membuat yang namanya kepres, keputusan presiden. Ketika di setiap tanggal 22 yang bertepatan hari ini, maka diperingati sebagai yang namanya Hari Santri. Apa sebabnya ini? Biar kita mengerti. Berawal ketika Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945. Mereka yang pernah menjajah kita nggak puas. Pokoknya Indonesia harus direbut. Maka Bapak Insinyur Soekarno matur sama Mbah Hashim Asy'ari. Buat apa beliau matur? Ngomong begini, yang ngampun kembali. Ada sesuatu kinten-kinten mangke menawi masyarakat Indonesia melawan penjajah, kinten-kinten kados pundi paham nggak kira-kira? Manggut-manggut aja. Saya pikir nama manggut-manggut, bahasa gampangnya gini, Pak Karno leput bahasa ini, lapor. Ada apa? Ini tentara-tentara yang dulu pernah menjajah Indonesia pengen balik lagi. Kata Mbak Karno,
Akan kira-kira kita sebagai warga negara Indonesia bagaimana hukumnya? Karena Mbah Hashim wajib mempertahankan. Maka Mbah Hashim mengumpulkan ulama-ulama membicarakan bagaimana. Maka ketika tanggal 22 Oktober maka terjadilah namanya resolusi jihad. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan, hukumnya adalah wajib. Maka mereka berjuang. Santri ribuan berjuang dalam rangka mengusir penjajah, yang pada akhirnya ada seorang santri namanya mampu membunuh seorang jenderal Malaki dan 2.000 pasukan yang ingin menghancurkan Indonesia mati. Siapa yang bunuh? Mereka tidak lain tidak bukan adalah ulama-ulama dan para santri-santri dari pondok pesantren. Indonesia bisa merdeka bukan karena dikasih penjajah. Indonesia bisa merdeka bukan karena hadiah. Kata Profesor Dr. Haji Mahfud MD yang kemarin sudah mendeklarasikan menjadi pasangannya Pak Ginanjar. Ini baru 2 calon ya, Pak Anies dengan Pak Amin, ya Ginanjar dengan Ganjar dengan Pak Mahfud, tinggal Pak Prabowo yang belum. Apa sebabnya? Karena informasi terkini Wakil Presiden Pak Prabowo hari ini hadir di tengah acara Maulid. Siapa? Musa Trompin. Apa kata beliau? Satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena dikasih penjajah, yang merdeka bukan karena hadiah penjajah. Satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena hasil mengusir penjajah, tidak lain tidak bukan adalah Indonesia. Sallu ala Muhammad. Coba ibu lihat di televisi. Mereka yang sekarang lagi konflik di kawasan jauh dari Palestina namanya Gaza. Kalau bangsa kita si orang Betawi boro-boro bisa menikmati makanan yang disiapkan oleh panitia. Boro-boro ibu-ibu bisa bawa besek warnanya warna merah itu. Pokoknya kalau mama di belakang kredit panjang pulang saya ngikut. Artinya kita bisa duduk bersimpu dengan enaknya, bisa duduk bersimpu dengan indahnya. Kenapa? Karena kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia bisa merdeka, Indonesia bisa berdiri dengan tegaknya. Demi Allah, ini semuanya karena perjuangan ulama-ulama kita. Yang ulamanya adalah cinta li sunnah wal jamaah. Kalau mereka yang selama ini benci sama peringatan Maulid, itu kan mereka nggak tahu sejarah. Mereka anggap peringatan Maulid cuma buang-buang duit doang. Emang dasar pelit itu kan. Mereka anggap peringatan Maulid cuma ngumpulin orang yang kagak ada manfaatnya. Kagak siapa. Dengan peringatan Maulid tukang keker jadi laku. Dengan peringatan Maulid sound system jadi disewa. Dengan peringatan Maulid tukang aqua jadi pada laku. Dengan peringatan Maulid ibu-ibu jadi kalau mau keluar dandan dulu dari habis subuh. Artinya kalau dandan kan butuh sesuatu, bedaknya laku, lipstiknya laku, semuanya itu kalau berkait Maulid. Ini tukang shopping kalau nggak ada Maulid, emang dia mau nyuting? Mau nyuting siapa? Kalau punya nyuting, siapa yang bayar? Ini juga ya kita balik lagi
ini. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok pertama, golongan pertama yang akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah di saat tidak pernah akan ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Kalau di antara kita mau berbagi, ya Allah, susah kalau mau berbagi, susah. Apalagi peringatan Maulid. Ketua panitia sampai sambutan, mohon maaf ibu bapak kalau anak-anak udah datang rumah ibu-ibu. Kadang-kadang masih tanya. Dari mana Kang? Majlis Taklim Al-Masturiyah. Ngapain? Maulid. Apa kata ibu? Maulid mulu. Sekalinya ngasih 50.000 mesen. Kang gua ngasih 50.000 nih. Besok pas hari kita Maulid, siapin snacknya 5 ya. Ngasih gocap, mesen snack sampai 5. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia. Padahal yang kita peringati adalah manusia yang nanti akan menyelamatkan kita. Padahal yang kita peringati adalah manusia yang nanti akan menolong kepada kita. Kalau ibu cinta terhadap anak, ibu sayang sama suami, suami sayang sama ibu, ibu bapak sayang anak, baginda Rasul jauh lebih sayang kepada kita sebagai umat. Jadi kalau diantara kita ngasih cuma ngoceh 10.000, 20.000, 50.000 buat wujudkan rasa cinta sama baginda Rasul, ya Allah, kekuatan izin para guru-guru kan pernah menyampaikan ketika biologi asyik datang mereka. Ini mereka ngapain? Ngasih kabar gembira buat baginda Rasul. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, tidak ada. Lalu ngasih kabar gembira buat engkau. Gembira apa? Ada 2. Tapi tinggal kau ini. Yang pertama kata malaikat Jibril, nisful ummatuka yadkhulunal jannah bil ghairi hisab. Separuh umatmu akan masukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira kita mau nggak? Senang nggak? Opsi yang kedua kata malaikat Jibril, kau boleh diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaatul khusus. Yang dipikirkan baginda Rasul bukan sahabat-sahabat dekatnya, bukan keluarganya, bukan orang terdekatnya. Yang dipikirin kita nih umat baginda Rasul. Kalau Rasul memilih opsi yang pertama, separuh umatnya dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, demi Allah, jangankan ibu bapak, saya Al-Fakir Daud Hendi Ismail, guru kita Kanda Ustaz Mastur Romli, guru kita Kanda Ustaz Abdul Al-Hadad Al-Dan, semuanya tidak bakal akan masuk dominasinya. Apa sebabnya? Karena mereka yang masuk dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, yang tiap malam sembahyang sunnahnya minimal 100 Mama ada yang sanggup, bapak-bapak ada yang sanggup sampai 100 orang kasih bayar. Ada yang boro-boro. Jangankan 100 rakaat tiap malam, Ramadan yang terawih cuma sebulan sekali 23 rakaat. Itu aja kadang-kadang udah sampai di masjid kuat pulang, asalnya gara-gara menjadi imam yang jadi imam bacanya lama. Benar. Ini jujur, jangan ada dusta di antara kita. Siapa di antara ibu-ibu yang ketika Ramadan orangnya belum sampai di masjid musola, sejadahnya udah sampai. Mengapa? Emang yang paling banyak emak-emak. Apa sebabnya bapak-bapak kalau begitu? Emang kagak pernah bawa sejadah. Mama, ya habis buka anaknya ditanya kemana nih? Ke masjid, ngapain? Nah, mama gitu sejadah. Taruh sejadah yang atasnya asing atau kipas angin. Buat apa nanya? Maka berangkat entar kalau agak isya. Sejadahnya digelar biar aku kan namanya punya mama gua. Ngomong apa? Sejadahnya udah ngasih. Enggak sengaja di tengah jalan ketemu tuh sama tetangganya. Mau dari mana? Tahu pulang. Gimana? Waktu sampai masih iseng-iseng. Saya lihat yang dia masih. Makanya gua pulang.
Bu, bu. Lihat sinetron yang namanya Jangan Bercerai Bunda itu kan jadi jam 11 sampai jam 12. Dulu ikatan cinta, sekarang udah kagak resep. Nabi mati, Mama Sarah mati, baru mati semuanya. 2 jam kuat, 3 jam kuat. Giliran sholat tarawih yang imamnya lama. Kirain sih yang sejadahnya udah di masjid, bismillah, siapapun yang jadi imam berangkat. Tahu tuh, Bu, ibu nggak usah khawatir, walaupun ibu nggak sholat tarawih, insya Allah ibu tetap masuk ke dalam surga. Sejadahnya. Orangnya sih enggak. Kata malaikat tinjuan, mohon perhatian, ngomong-ngomong ini ada sejadah, gak ada orangnya nih. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah jamaah hadir maulid di Maulid Mustaqim Al-Mas'uliyah. Jangan-jangan ibu-ibu ini. Artinya apa? Nggak akan kita bisa masuk dominasi ketika seorang umat bagi Rasul akan dimasukkan ke dalam surga tanpa bisa. Makanya termasuk itu menjadi opsinya dulu. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Ya kalau diantara kita berkata masuk surga karena ibadah yang telah kita kerjakan, sholat misalnya, puasa contohnya, ngaji umpamanya, mohon maaf demi Allah. Ada diantara kita ngaji bukan karena Allah. Ya, itu begini. Karena itu tumben ini, belum lihat 3 kali ngaji, pasti ngomong ngabunya bunda. Undang anak bodoh pengen kawin. Bahkan orang lihat ngaji pengen ngundang selesai anaknya resepsi berhenti. Tapi itu bukan orang kaya bang, itu orang di mana saya dilahirkan di ujung menteng di sana begitu. Saya tanya emang apa begitu? Itu orang kaya bang. Berarti dulunya di sini. Bu, nanti akan menyelamatkan kita, yang menolong kita, yang membantu kita. Nih, yang hari ini kita peringati kelahirannya. Sallu ala Muhammad. Kalau di antara kita sampai kagak duit yang Allah titipkan buat kita, rezeki yang Allah berikan buat kita, di antara rezeki dan uang yang Allah titipkan buat kita, kemudian ini ada itu uang buat sedekah yang namanya peringatan Maulid. Ini bulan depan ada pertandingan sepak bola Piala Dunia, ya, yang namanya umur 17 tahun. Itu tiket paling murah 175.000, baru hitungan jam terjual habis. Itu tiket paling murah 170.000. Kok bisa murah? Nontonnya di tribun yang paling tinggi, yang melihat orang udah gak kelihatan. Itu di Piala Dunia. Giliran peringatan Maulid, katakan Ustaz Mas Turoni ngomong, ibu yang ngaji setiap malam, setiap hari apa gitu kan ibu? Setiap hari Sabtu, yang anak remaja setiap malam Jumat ya. Kalau malam Kamis dibilangin besok kita Maulid. Kapan? Hari Minggu tanggal 22. Terus manggil Ustaz yang kelas berat. Yang saking beratnya kalau naik di timbangan kan ada nomornya. Saya nyari. Itu timbangan kalau kayak saya naik punya timbangan bunyi ampun. Ya Allah. Wah kelas berat. Karena saya punya istri tipikal yang kadang bisa ngurusin saya. Buktinya sih hubungannya. Kata bini saya, biarin bang, apapun kata orang, oh itu pak tidur angkot. Bini saya. Bu. Nah, selamat datang Habibah dan Mahbub Al-Habib Toha bin Sayyid Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf.
Habib Toha itu anak kandung Sayyid Walid dari Habib. Waktu Sayyid Walid masih ada, waktu saya sudah kan kalau di JBN 11-12. Nah, dia ganteng, imut-imutnya yang satu ambil-ambil. Ayo ya. Nah, lanjut ya. Jadi dulu kalau pas lagi saya lagi Al-Habib Ali Abdurrahman Asgaf itu kalau pas dia ngisi kemana-mana dia yang mendampingi dia. Namanya Habib Toha orang kalau hidungnya mantu, satu mantunya untuk madu kopi misalnya. Nih, lanjut ya. Sambil nanya di sana. Pokoknya tanya bertanya. Amplop udah dilem. Nah, saudara tanya hari mana? Bentar. Bu. Ini mana nih? Buat kepentingan bagi Rasul susah banget itu duit uang. Makanya seperti yang saya sampaikan bahwa mereka yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah adalah mereka yang mau berbakti, dan ini dicontohkan oleh baginda. Ketika baginda Rasulullah SAW telah meninggalkan dunia yang fana ini, sahabat beliau yang menjadi salah satu mertua beliau, ayah kandung daripada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nanya sama anaknya, "Neng, kira-kira ada enggak yang Rasul lakukan Abah belum lakukan? Yang Rasul kerjakan nih Abah belum sempat lakukan?" Kata anaknya, "Iya, kayaknya semuanya udah." Coba nih pikirin lagi. Oh iya, baginda Rasul kalau setiap pagi beliau pergi ke pasar, karena di pasar ada tukang minta-minta yang matanya buta, yang setiap hari dikasih makan. Jadi, kalau memang itu yang kau maksud, besok saya akan berangkat ke pasar. Bu, ini tukang minta-minta, matanya buta, agamanya bukan Islam, tiap hari mulutnya lemes. Dia ngomong sama orang-orang pasar, orang-orang pasar, ingat ya, ini mohon maaf kalau bahasa kasar kita, lu jangan percaya sama Muhammad tukang bohong, lu jangan percaya sama Muhammad tukang tahayul, lu jangan percaya Muhammad tukang timbul. Kata tukang minta-minta yang matanya buta, padahal tiap hari baginda Rasul nyuapin orang tersebut. Bu, lah liatin saya maka saya kalah sama bangku. Kata mama itu bangku ngapa gede? Habib kan nggak pakai bangku, nanti dulu nanti makan peralatan tua, nggak usah ada bangku. Dia berdiri. Kalau nggak tuh saya pangku di sini. Bu. Itu yang namanya sahabat Abu Bakar ketika sampai pasar di tangan dari aku bagi ngomong. Hanya datang kata kita minta yang makanya kita mana siapa kamu? Saya yang biasa nyuapin kamu. Kata tukang minta, ya sudah. Terus sahabat Abu Bakar bagi roti langsung ada dimasukin. Nggak bisa. Maksudnya biasanya sebelum dimasukkan ke mulut saya rotinya dikunyah dulu. Baginda Rasul tiap hari nyuapin itu pengemis yang buta. Lagi mau disuapin, mulutnya terbuka, kemudian Rasul Muhammad itu roti. Itu yang namanya tukang minta ngomong, lu jangan percaya sama Muhammad. Ini yang tukang timbul di depannya baginda Rasul. Ini ukuran kita nih, mohon maaf ukuran kita nih.
ada tetangga yang kita suapin, kita ngomong, matanya buta, lu jangan percaya lu, putih, jangan. Sahabat aku bakal nangis itu sahabat yang bakal. Ini orang nggak punya otak. Itu Rasul nggak pernah. Sahabat Abu Bakar masukkan ke mulutnya, tukang minta. Kata kalau tukang minta, kayaknya maunya beda. Nggak beda kan bagi Rasul. Ketika tukang minta hanya nanya juga, kayaknya bukan yang biasa nyuapin saya nih. Jujur kamu siapa? Sahabat Abu Bakar nangis, orang itu apa nangis? Itu yang nyuapin kamu tiap hari adalah orang yang sama ini kamu hina, caci maki, kau anggap bohong, kau anggap sesat, namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengemismu baru sadar di hadapan sahabat Abu Bakar. Maka Rasul itu bukan karena kegantengannya dipuji oleh Allah, bukan karena kecerdasannya dipuji oleh Allah, bukan karena kehebatannya berperang dipuji oleh Allah. Yang Allah puji cuma satu, wa innaka la'ala khuluqin. Ngaku cinta sama Rasul, akhlaknya. Di Nusa Tenggara Barat ada guru agama namanya Akbar Samsul. Muridnya suruh sembahyang zuhur kagak mau, sholat. Enak sembahyang. Sembahyang itu bocah kayak ngotot itu. Sama guru dipukul pakai kayu, mukanya bukan mukul kencang. Gimana aku nih? Dilakuin orang ngaku juga. Tangan saya nih Pak dipukul sama guru ngaji. Yang mana? Yang kiri, coba yang kanan dipukul lagi orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Emang kau yang benar ya? Makanya karena kekuatan ikhlasan orang tua, ketika ada anak lapor sama orang tua nggak buru-buru ditanggapin, akhirnya semuanya jadi orang semuanya di orang-orang. Itu memang berbahagia. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan di hadapan Allah, naungan di hadapan Allah, yang pertama jangan pernah tinggalkan kepada kita kalau kita punya rezeki. Ngaji di Majlis Taklim Al-Mas'uliyah. Anak-anak kita ngaji. Ya Allah, mampu ngaji ada berani berani. Makanya saya lihat kayak masuk siang. Apa kesel terus? Emang apa? Lah anaknya dititipin doang di pengajian, bayaran kagak. 5 bulan kagak bayaran. Bocah dibilangin salah orang tuanya, besok suruh bayar, berhenti. Saya tanya ini mau jujur, itu yang namanya guru ngaji manusia atau malaikat? Pak, yang namanya guru ngaji manusia atau malaikat? Yang namanya manusia panutus. Dia bocah badut mati. Dalam rangka merenung udah sejauh mana ketika Allah berikan rezeki kepada kita buat berbagi, udah sejauh mana? Apalagi berbagi dalam rangka peringatan Maulid, sebesar apapun yang kita telah berikan untuk kepentingan Maulid, tidak dibandingkan bagaimana sayangnya baginda Rasul, bagaimana sayangnya orang. Maka kita berharap ya Allah, mudah-mudahan bukan di tempat ini Allah kumpulkan yang terpenting, nanti Allah kumpulkan kita bersama beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
di saat tidak pernah akan ada perlindungan dari Allah, ya nomor 2, nomor 3, karena udah jam setengah 12, habis Tuhan belum bisa. Jadi kalau nanti saya panjang-panjang, lama. Jadi yang kedua, ketiga, insya Allah kita sambung peringatan Maulid datang. Nah, gimana ya? Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari hati, mohon diperhatikan, maaf yang sebesar-besarnya. Makasih kalau termasuk, makasih semuanya para jamaah dan anak-anak saya waktu sekolah di SMP Bangsa, ada Sundayat, ada dia semuanya lah. Bu, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati, maafin Bu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada masalah, jangan panggilin Pak Polisi. Kalau ada sembilan yang boleh kita numpang mandi, insya Allah kalau umur kita panjang, pasti Ibu kita akan berjumpa di kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, begitu banyak ilmu yang beliau sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kepada adai Allah yang terhormat Al-Habib Toha bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali As-Sugab, yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah akan mengisi ceramah yang kedua. Kepadanya yang terhormat Al-Habib Toha bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali As-Sugab, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمدك اللهم يا من أرسلت للعالمين خير قدوة محمد سيدنا ومولانا محمد للمسلمين خير أسوة وعلى آله وصحبه ومن اتبعه في كل خطوة. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada siang pagi, mulai dari pagi sampai siang hari ini, Allah Ta'ala di dalam acara menunjukkan ekspresi cinta kepada Nabi besar Muhammad, menunjukkan ekspresi rindu kepada Nabi besar Muhammad, menunjukkan ekspresi syukur kepada Nabi besar kita Muhammad. Dan pula alhamdulillah kita dikumpulkan dengan para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir di antara kita, yang insya Allah keberadaan para guru-guru kita menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab Allah berkahi segala urusan kita, Allah berkahi kehidupan serta hidup kita, dan mudah-mudahan berkahnya kita memandang yang bagaimana indahnya para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkumpul di siang hari ini. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau kelak kumpulkan kami pula kepada kekasih kami di belakangnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khusus dzikir yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan,
yang menjadi sebab hadirnya saya menyapa orang-orang kali abang, Masya Allah, yaitu pimpinan Majelis Ta'lim Al-Mas'uliyah Al-Wataniyah, guru kita yang mulia Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Mastur Ramli, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin. Berkah manfaat ilmunya untuk kita, menjadi sebab kebahagiaan keselamatan kita dunia barzakh sampai dengan akhirat. Begitu pula akhina Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Daud yang begitu luar biasa, walaupun badannya nggak beda jauh sama abah saya. Saya sebenarnya bukan karena mau tua-tuain diri, enggak. Minta bangku karena syaraf kejepit. Karena yang tadi diomongin sama Ustaz Daud betul, kemana-mana saya gendong surga. Jadi efeknya syaraf aja. Kenapa saya terus mau berdiri? Karena saya lihat waktu 10 menit lagi zuhur. Jadi emang batasnya saya bicara berdiri hanya 10 menit. Jadi bukan mau ditua-tuain. Beliau tahu kita tukang gendong-gendong. Ya. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad. Kalau tadi kita begitu banyak dengar kisah begitu indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Begitulah kanjeng Nabi besar kita Muhammad, yang begitu indah. Apabila kita mau telaah, nggak cukup, apalagi cuma 10 menit Habib ngomong, nggak cukup, nggak akan cukup. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan apa? Mau disifati oleh sebagai yang sekian banyak orang-orang yang bisa mensifati Nabi Muhammad, tidak akan cukup ini zaman, ini waktu untuk bisa kita dengar bagaimana indahnya. Baru sosoknya aja tidak cukup, bagaimana akhlaknya tidak cukup, bahkan sesimpel ala anha sifat al-Hafidh al-Syekh al-Imam Abdurrahman bin Ali al-Dibai, kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran, yansahu lil-ihsan wa yafsahu fil ihsan, yansahu lil-insan wa yafsahu fil ihsan. Sallu ala Muhammad. Lihat bagaimana para pecinta Nabi besar Muhammad, ucapannya yang diingat Rasulullah, gerak-geriknya menandakan bagaimana kanjeng Nabi besar Muhammad, bicaranya, tutur katanya, wajahnya orang yang benar di dalam hatinya ada suri tauladan nur cahaya syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad, akan terpancar. Oh, ini wajah-wajah yang apabila kita lihat, nggak usah ngomong kayak Habib Toha, nggak usah ceramah kayak ustaz-ustaz yang lain. Ulama-ulama kita zaman dulu, sedikit mereka yang menjadi khutbah, sedikit mereka yang menjadi para orang-orang yang berceramah di sana di sini, tapi mereka dengan nur cahaya yang ada di dalam hatinya, umat lihat wajahnya saja, Allah, ingat sama Allah. Kita udah ceramah 10 menit, setengah jam, 1 jam, sama baik katanya. Nggak ingat juga nih umat sama Allah. Betul? Ayo kita kembali kepada ulama-ulama kita. Ayo. Kenapa mesti kembali Habib? Mereka orang-orang yang tahu betul bagaimana cara berterima kasih kepada Allah, tahu betul cara berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Menunjukkan bukan hanya ekspresi cinta, tapi mewujudkan kecintaan itu di dalam kesehariannya. Sallu ala Muhammad. Mau lihat hanya ekspresi cinta anak kecil, bisa mengekspresikan cinta? Anak kecil kalau girang dia loncat-loncat, betul apa enggak? Itu ekspresi namanya loncat-loncat. Maulid Nabi belum masuk ke dalam haqiqatul mahabbah. Apa tuh haqiqatul mahabbah Habib? Bahasa orang kali abangnya the true love. Udah paham apa enggak nih? Ini kaki udah mabuk juga nih jadinya. Apa namanya? True love, bahasa kali abang tuh, ya, biar pada paham apa itu true love. Cinta sejati,
Cinta sejati. Orang kalau cuma lisannya aja ngomong cinta, apalagi kayak anak sekarang, ditanyain buktinya apa? Begini doang, Bu. Bu, paham nggak? Apaan nih? Ini apaan? Telunjuk sama jempol. Kalau digoyang-goyang jadi apa, Bu? Beneran gue paham perempuan. Yang jomblo-jomblo, Habib ingetin, Habib kasih nasihat, mau apa enggak nih yang laki-laki? Yang belum pada nikah, biar nasibnya nggak sama sama Habib. Jangan cari bini yang pinter nyari duit. Paham apa enggak? Harus sama nasibnya sama saya. Duit. Bercanda ibu ya. Waktu tinggal 2 menit lagi. Lah beneran ini lagi lohor. Nggak apa-apa, emang orang-orang ini perempuan nih semua nih yang hadir nih, insya Allah saya doain semuanya calon bidadari surga Allah. Bidadari tapi nggak merengutan, tahu merengut. Bolak-balik nih orang perempuan zaman sekarang, sama lakinya merengut, sama laki orang mesem-mesem. Jangan dibolak-balik. Kalau mau jadi calon bidadari surganya Allah, ikutin bagaimana tuh bidadari di dalam surganya Allah. Tapi saya tak bahas dah, kelamaan kalau itu ya. Yang penting apa tadi? The truth. Kita belajar cinta. Di dalam waktu yang hanya 2 menit ini, karena disisainnya sama Kiai Daud, emang segitu. Katanya Habib jauh dekat, panjang pendek, udah di film. Katanya begini. Sama aja, ya fair, Habib ikutin. Dengarkan ini baik-baik, sesimpel-simpelnya. Yuk kita belajar cinta. Kalau saat ini dari tahun zaman ke zaman kita hadir maulid, terus apa? Kalau Al-Walid Al-Marhum Al-Arif Billah Sayyidina Ustaz Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sakaf di dalam acara-acara maulid selalu mengingatkan jamaah yang hadir. Mada ba'da maulid? Mada ba'da maulid? Mau ngapain kita setelah maulid? Paling enggak, yuk kita punya amalan, kita punya hati. Banyak, ntar sama Kiai Haji, Mas Turauli dan Kiai yang lain, amalan yang lain sih banyak. Yang pentingnya amalan hati. Ya. Biar apa, Bu? Biar kita bawa bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan haji kita dan lain sebagainya yang nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan nanti Allah akan pandang apa? Lau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Siapa tuh yang punya hati selamat? Siapa yang punya hati sehat? Yang di dalamnya memiliki hakikatul mahabbah, memiliki kecintaan, memiliki kesungguhan dalam peneladannya kepada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini baru true love. Singkatnya, yuk kita belajar cinta sejati. Cinta sejati adalah apabila seseorang mengaku cinta kepada orang lain, mengaku cinta kepada kekasihnya, hukumnya wajib mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasihnya. Paham apa enggak nih? Pelan-pelan. Cinta sejati adalah cinta sejati adalah cinta yang apabila kita menyatakan cinta kepada kekasih kita, maka hukumnya wajib kita mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasih kita. Contoh, saya bilang saya cinta sama istri saya. Saya ngomong sama istri saya, wahai istriku yang cantik. Pak, ini kira-kira Habib istrinya cantik apa enggak? Jadi nggak bohong dong kalau ngomong istri cantik. Nggak bohong ya. Lihat aja tongkrongan lakinya. Sallu ala Muhammad. Anda ya, cantik jogrogan, cantik ganteng bakal habis dengan seiring waktu. Tuh kan, udah suara azan, udah aja Pak ya. Biar bisa 2 tahun depan, ikut sama Kiai Daud. Sedikit cinta pada saat saya bilang sama istri saya,
wahai istriku yang cantik, aku cinta kepadamu. Tapi di waktu yang bersamaan saya juga bilang sama istri saya, wahai istriku, tapi aku benci terhadap ayahmu, aku benci terhadap ibumu. Kira-kira ini cinta sejati apa cinta yang dusta? Ini pada paham apa enggak sih? Cinta sejati adalah cinta yang apabila kecintaan kita itu diwujudkan dengan juga mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasih kita. Setuju apa enggak? Ini biar tegas-tegasan. Dari tadi saya dengar ada ahlus sunnah wal jamaah disebut-sebut dalam manhaj kita. Orang yang bertarikahkan, bermanhajkan, berpedoman di dalam hidupnya tarikah yang telah dibawa oleh datuk-datuk kita, leluhur kita, para guru-guru kita, para awliya wa salihin, yaitu ahlus sunnah wal. Intinya dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah semuanya ada di tengah. Kita cinta terhadap Nabi Muhammad, kita pun cinta terhadap apa yang menjadi kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya numpang tanya, kira-kira Nabi Muhammad cinta nggak sama sahabat? Cinta apa tidak sama sahabat? Cinta nggak sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an? Cinta tidak sama Sayyidina Umar radhiyallahu an? Cinta tidak kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu an? Cinta atau tidak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala an? Cinta apa enggak? Semua sahabat dicinta oleh Nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Nabi pun cinta kepada para istri-istrinya, terlebih khusus Nabi pun cinta kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Betul apa enggak? Kalau abah saya waktu ngasih nasihat ini, saya lagi ada duduk di sebelah beliau ngomong sama jamaah, bab cinta sama bab ngikut dua hal yang berbeda. Jadi nggak bisa diacak-acak, dicampur-campur. Ngikut ya bab ngikut, cinta babnya lain. Kalau cinta terhadap apa yang menjadi kecintaan Nabi, udah kewajiban. Begitu juga Nabi cinta kepada ahlul baitnya, kepada anak keturunannya, dzurriyyahnya. Mudah-mudahan orang Kaliaban masih ditetapkan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kemasukan paham-paham yang remeh yang nantinya bakalan menjadi tasydid jadi bakal dibikin keder, bikin apa namanya? Linglung. Nah, intinya Al-Walid ngasih tahu kepada para jamaah, biar kata ada Habib lagi, biar kata ada Habib, nunjuk kepada kepala saya nih, imamah saya, pakai imamah gedenya lebih gede dari anak saya Toha, ditunjuk imamah saya. Sambil bercanda Al-Walid bilang begini, saking gedenya bercandaannya kayak gidir kebuli, periuk kebuli. Paham atau enggak tuh? Loh bagaimana itu gedenya? Tapi itu bercandaan yang artinya apa? Penegasan dari orang-orang yang mengerti betul tentang kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Biar kata ada Habib yang memang kita wajib cinta karena datuknya Rasulullah. Buat ngikut, kalau ini Habib nggak sama dengan leluhur, kalau ini Habib nggak sama dengan datuk-datuknya, tidak berwarikahkan ahlus sunnah wal, ngajakin orang Kaliaban benci sama sahabat Nabi, benci sama istri Nabi, ikutin apa tinggalin. Biar Habib, saya yang tanggung jawab. Saya nggak mau nyebut merek, biarin nanti yang nyebut merek Kiai Daud aja. Bagiannya Kiai Daud. Saya nggak mau nyebut merek nih. Ntar kalau nggak paham siapa yang dimaksud Habib, tanya sama guru-guru. Setuju? Saya nggak mau nyebut merek. Kenapa? Biar dagangannya nggak makin laku. Begitu juga Habib tadi kan udah, betul? Habib tadi udah ditegur belum? Udah. Yang nyeleneh udah. Yang nggak ikut dengan dato-datonya udah kita tegur. Kalau bahasa cinta dan lagi belajar cinta, sekarang waktunya yang di luar Habib dong. Betul? Biar tidak ada dusta di antara, itu namanya cinta dong. Nah, jadi nggak boleh ada dusta di antara saling pecinta. Betul? Biar ada kiai lagi. Tadi Habib kan sekarang kiai.
Biar ada kiai yang katanya baru bisa bikin beberapa lembar karya ilmiah. Bahkan lebih dahsyat dari orang-orang yang jenggotnya 3 biji dipanjang-panjangin nengser sampai tanah, ada Kiai Daud. Nah, saya nggak mau sebut mereknya juga, tadi udah disebut juga. Pada paham apa enggak? Ada kiai lebih galak, lebih dahsyat dari orang-orang itu. Nah, ngajarin saudara-saudara biar lagi bukan hanya bikin segitu doang, bikin kita tingginya, gedenya kayak gunung Uhud, nggak sampai situ, sholatnya bisa ngambang, bisa terbang. Ngajarin saudara-saudara kebencian kepada anak keturunan Nabi, mau siapapun, terhadap muslim saja nggak boleh, apalagi ngajarin kebencian kepada orang kali abang. Untuk benci kepada yang dicinta oleh Nabi Muhammad, kira-kira ikutin apa tinggalin? Ikutin apa tinggalin? Kalau tadi wajibnya seorang pecinta sejati mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasihnya, begitu juga sebaliknya. Jangan kita mengerjakan apa yang tidak disuka oleh orang yang kita cinta. Setuju apa enggak? Ini kira-kira masih banyak nggak nih yang sholatnya nggak pakai siwak? Banyak apa enggak? Terus mau nandain apa? Tadi udah disebut sholawat kita berapa sih? Terus tanda cinta kita apa? Allah aja ngajarin kita nandain kepada kekasihnya. Nabi Muhammad ini banyak sekali di dalam hadis-hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala menandakan yang bahwasanya Sang Khaliq begitu cinta terhadap makhluknya. Satu-satunya kanjeng Nabi besar Muhammad. Tidak ada nih kali abang beserta batang hidung kita kalau nggak karena akan diutusnya Nabi besar Muhammad. Nabi Allah ada melek ditanya, ini siapa nih nama Muhammad ya? Ketahuilah ini nama yang karena sebab kekasihku ini yang punya nama. Khalaqtu, aku ciptakan engkau wahai Adam. Nah kita kan semua cucu Nabi, betul apa enggak? Betul apa enggak? Nabi Adam aja digituin, kita juga harus paham. Di dalam maulid tiba saja dihimpun itu semua menjadi kalimat yang begitu indah. Apa di dalam maulid tiba? Al-kaunu isyaratun wa antal maksud ya ashraf man nala al-madamal mahmud ja'at rusul min qablika walakinnahum birrif'ati wal-ula laka syuhud. Sallu ala Muhammad. Ya para pecinta-pecinta tahu betul siapa yang dia cinta. Orang yang cerdas adalah orang yang ada di dalam pikiran dan hatinya kecintaan yang dibalas dengan kecintaan juga. Kecintaan yang tidak bakalan menyakitkan orang yang mencinta terhadap kekasihnya yang dicinta. Siapapun dari kita mencintai kepada selain Allah, mencintai kepada selain Nabi besar Muhammad, pasti ada nyesel-nyeselnya. Betul apa enggak? Biar sama anak, ada gedeknya nggak sama anak? Hah? Segitu malam jadi siang, siang jadi malam, pala jadi kaki, kaki jadi ada nyebelinnya nggak tuh anak? Padahal kita sayang kan? Apalagi Allah nyatakan, Allah nyatakan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Lihat, semua nggak bisa jadi penolong kita. Siapa yang bakalan jadi penolong dan kekasih hati kita yang sesungguhnya? Cinta sejati kita hanyalah Maulana Habibana Muhammad. Dialah Rasulullah yang memproklamirkan dirinya, jiwanya, mau capek untuk siapa? Untuk kita umatnya yang dikasihi. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Sallu ala Muhammad. Karena waktu juga terakhir tandanya Allah cinta sama Nabi, semuanya apa? Semuanya apa? Nah, ini Allah ngajarin kita. Dan alhamdulillah di momen maulid ini jadi dibaca, di momen maulid ini jadi diperdengarkan, di momen maulid ini kita diingatkan bagaimana Allah sang pencipta alam semesta ini. Bahkan surga dan neraka dicipta karena junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allah ngajarin kita untuk nandain kepada kekasih kita. Allah nyatakan semuanya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
itu kalimat dalam Al-Quran yang artinya bukan sholawat saja, tapi apa? Allah senantiasa bersama malaikat-malaikatnya nunjukin, nandain yang bahwasanya Allah itu adalah memiliki kecintaan yang begitu besar kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Nah, sama-sama kita dengarkan dua mubalik panutan kita yang mana dengan kesempatan tersebut begitu banyak